Di tahun 2021, saya merasakan sakit di payudara sebelah kiri. Sakitnya itu seperti ada benjolan dan memar di seluruh payudara. Awalnya saya divonis hanya terkena infeksi payudara dan bukan penyakit yang berbahaya. Sampai suatu ketika rasa sakit yang saya alami semakin sakit. Ada pembengkakan dan memar di payudara saya, dan saya memutuskan untuk ke rumah sakit kedua. Di rumah sakit kedua, saya akhirnya dinyatakan kanker stadium lanjut. Kenapa harus saya? Dan apakah saya bisa sembuh? Itu yang saya pikirkan ketika dokter memvonis saya terkena kanker. Ketika itu dunia seperti kiamat. Saya akhirnya memutuskan untuk second opinion ke salah satu rumah sakit di Jakarta juga, yaitu di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semagi, dan saya dipertemukan dengan Dr. Alban untuk menangani kanker saya. Di rumah sakit sebelumnya itu saya dinyatakan hamil. Saya dinyatakan kanker dan itu sudah dalam keadaan hamil 15 minggu. Dari Dr. Alban, saya dirujuk ke Dr. Jeffrey. Bu Kartika Sitaresmi ini kasusnya adalah benjolan di payudara. Di MRCCC kami berhasil mendapatkan bahwa Ibu Kartika tumor payudaranya ternyata bukan klasik kanker payudara, tetapi adalah suatu limfoma payudara. Jadi limfoma ini memang secara definisinya adalah kanker getah bening, tetapi pada kenyataannya limfoma bisa terjadi di organ manapun. Nah, yang membuat kasusnya ini lebih rumit lagi adalah pada saat terdiagnosis limfoma payudara, ternyata Ibu Kartika sedang mengandung, jadi sedang hamil. Tentu ini membuat kondisi menjadi lebih kompleks dibandingkan limfoma biasa. Tentu ini menyangkut ibu dan anak. Kami bahas dalam Tumor Board MRCCC. Ada ketua komite medik, kemudian ada beberapa guru besar yang kami undang dari berbagai ilmu, dari hematologi onkologi medik, kemudian dari dokter kandungan, kemudian dari dokter penyakit dalam, kemudian juga dari dokter anak. Jadi program untuk Ibu Kartika ini sudah kami siapkan sebelum masuk ke pengobatan. Program pengobatan sendiri itu tentu tetap adalah suatu kemoterapi yang kita berikan, yaitu dose adjustment RIPO. Kenapa kita berikan seperti ini? Karena ini adalah limfoma payudara. Artinya limfoma in unusual site. Kita tidak bisa menggunakan protokol RCHOP seperti biasa, tetapi tetap menggunakan dose adjustment RIPO. Kemoterapi tidak menjadi suatu pantangan diberikan pada ibu hamil selama ibu ini sudah hamil trimester kedua sampai trimester ketiga. Kenapa? Karena pembentukan organ pada janin sudah selesai pada trimester pertama, sehingga trimester kedua dan trimester ketiga ini tidak akan terganggu dengan kemo. Setiap kali melakukan pengobatan, saya harus berangkat pagi-pagi dari Bogor sampai Jakarta. Ingat banget pertama kali waktu kemo, post kemonya itu benar-benar yang saya rasakan itu badan sakit, mual, benar-benar gak bisa bangun pun harus dibangunin, sampai badan tuh seperti lumpuh semua dan ingin menyerah banget waktu itu. Ya setelah divonis anak saya kanker, aku bilang ya udah, ini memang sudah bagian dari takdir Allah. Perjalanan hidup anak saya dan diri anak saya Kartika, aku cuma bisa ngasih kekuatan serta doa. Terutama memang Allah punya rencana yang terbaik dan memang ini sudah kehendaknya. Kita masuk kemo siklus keempat, sehingga saya itu memang sudah lewat trimester ketiga, artinya memang sudah dekat-dekat masa lahiran. Tapi karena belum ada tanggal yang fix, maka kami putuskan, oke, kita lanjutkan kemo.
Kemo diberikan seperti biasa hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima. Dan pada saat kemo itu selesai, besoknya kontraksi terjadi. Pada wanita banyak juga terjadi kanker pada kehamilan. Jadi umumnya kita tetap berikan kemoterapi pada kehamilan karena pada umumnya kemoterapi itu aman untuk kehamilan dan tidak mengakibatkan cacat bayi. Kondisi Ibu Kartika pada saat datang ke saya dalam kondisi baik, bayinya juga dalam kondisi baik. Kita evaluasi dari secara pemeriksaan fisik, klinis, imaging, dan USG semuanya berjalan normal. Dan pada saat proses kemoterapi kita berikan pun, ibunya tetap kita lakukan kontrol evaluasi berkala dan semuanya berjalan lancar tanpa adanya penyulit ataupun adanya problem. Ibu Kartika ini bukan kasus pertama yang saya tangani kanker pada kehamilan. Dan terbukti dari semua yang kita berikan kemoterapi tidak ada masalah pada kehamilannya dan pada proses persalinannya. Jadi waktu itu memang Ibu Kartika ketakutan, tapi setelah kita edukasi dan kita berikan bukti-bukti pendapat-pendapat dari testimoni dari pasien-pasien yang kanker yang sudah mengalaminya, itu juga yang menguatkan Ibu Kartika untuk tetap melanjutkan kehamilannya, tetap melanjutkan kemoterapinya. Saat ini pasien masih menjalani kemo, akan masuk siklus yang terakhir, siklus yang ke-6. Dari pemeriksaan yang terakhir, payudara sudah tidak teraba adanya benjolan sama sekali. Pasien dalam kondisi yang sehat menjalani kemoterapi. Saya sendiri memang belum ketemu anaknya, tetapi dari keterangan pasien bahwa anaknya pun dalam kondisi yang sehat. Saya janji kepada diri saya sendiri untuk selalu berjuang melawan penyakit kanker. Dengan kinerja dokter dan tim kedokteran MRCCC Siloam Semanggi, beserta staf kedokteran yang selalu berempati waktu saya hamil dalam keadaan kemo, follow up keadaan saya, selalu menanyakan kabar dan selalu memberikan semangat dan melayani dengan sangat baik, membuat saya penuh kekuatan untuk melewati proses penyembuhannya. Awalnya saya disarankan untuk melahirkan secara sesar, tetapi dengan kualitas kedokteran di MRCCC membuat saya bisa melahirkan anak ketiga saya secara normal dan tidak juga membahayakan ibunya. Begitu juga saya yakin saya akan sembuh dari kanker.